Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu maknal ghibah wa hududuha. Bayanu maknal ghibah utai iki iku bab nerangno makna hibah ngrasani. Wa hududuha lan bates-batese hibah. Khatun. Iklam ngertiya sira anna haddal hibah saat temani batisi hibah atau secara umum kita sebut definisi hibah, ngrasani, ta'rif hibah. Antat kura yang ton nutur sira nyebut akhoka ing dulurmu sesama muslim bima kelan apa yakrohu kang benci. Makruh itu kan benci. Sopo ing ma yang kamu sebut. Lau balangu lamun nyampeake wong ing ma sawaun kana ya iku podo zakar tahu binaksin fi badanihi wa ma illa dzalika. Jadi ngerasane itu ya ndak ada orangnya, kita nyebut kurangannya. Di dalam Islam yang disebut dulur itu satu memang karena nasab, tunggal bapak, ibu, ya mbah, ya terus munggahlah buyut, ya wareng sampai turun pitulah tebok bosok itu kata orang Jawa. Gantung siwur, ya, tapi juga saudara itu karena seagama. Jadi innamal mu'minuna ikhwah di dalam Quran. Bahkan saudara seiman itu Quran menyebut ikhwah. Ikhwah itu yang kualitasnya lebih tinggi sebenarnya dibanding dengan saudara karena biologi, karena nasab. Apakah saudara karena nasab dan karena iman, itu apapun kita tidak boleh saling ngerasani, karena saudara. Kan seperti makan dagingnya sendiri kalau kita ngerasani, betapa pentingnya ukhuwah. Bahkan Rasulullah pidato yang terakhir di Padang Arafah waktu haji, ya, pentingnya ukhuwah di situ. Ya. Ayuhanas isma'u, dengarkanlah, yang waktu itu menurut riwayat sekitar 400.000 orang, kalau sekarang kan hampir 3,5 juta jamaah haji. Dulu itu hanya 400.000 orang, semua orang jawab, bala ya Rasulullah, dengarkanlah, ini barangkali pidato saya yang terakhir. Karena saya tidak yakin apakah tahun depan saya masih bisa duduk di sini, berdiri di sini lagi. Dan ini memang pidato Nabi di Padang Arafah yang terakhir, karena Nabi hajinya hanya sekali. Umrohnya hanya 4 kali. Jadi haji berkali-kali itu tidak perlu. Duit leakeh itu berikan tonggo-tonggone yang kurang makan, ya ndak iso bayar SPP, nah itu cocok itu. Ya, daripada tiap tahun haji, 2 tahun sekali haji itu umroh terus, ya. Wong Nabi mencontohkan hanya sekali, umrohnya 4 kali. Ya. Apa pidato Nabi yang terakhir? La tarji'u ba'di kufaron, setelah wafatku nanti kamu jangan menjadi kafir lagi. Kafirun jamanya kufarun. Bisa kafirin, kafirun, kufar, jama taksir. Tolibun bisa tulab itu. Ya. Tapi Nabi menjelaskan di situ bahwa betapa penting ukhuwah tadi, persaudaraan. Ya. La
yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah di antara kamu suka memukul leher temannya. Artinya jaga ukhuwah. Jadi orang yang tidak menjaga ukhuwah itu sama dengan kafir. Bahwa ukhuwah itu menjadi sangat-sangat prinsip di dalam Islam. Ya, karena saudara kan tidak boleh, jangankan membunuh, ngerasani ra oleh makanya. Itulah pesan Nabi yang terakhir, persaudaraan, ya, persatuan. Sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kalau kita membaca betul pidato beliau di khutbah iftitah pendirian NU yang sekarang menjadi konun asasi anggaran dasar NU, saya menyimpulkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU tujuannya hanya dua. Satu, cinta ilmu, yang kedua adalah ukhuwah, persatuan. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari, apakah saya mendirikan NU harus ada yang jadi presiden, jadi bupati? Enggak belas. Beliau menginginkan NU berdiri semua, ya, ulamanya, semua pengikutnya adalah cinta ilmu, hubul ulum. Jadi kalau sekarang NU jumlahnya tambah banyak tapi tidak cinta ilmu, itu beliau bisa menangis itu di makbarahnya. Tapi sekarang banyak orang NU kan tidak cinta ilmu. Sama dengan kita, senengannya kan yang paling dicintai kan HP. Syiriknya dengan HP makanya. Saya sering nyindir, ya ada kiai motornya Mercy, itu bukan kiai kalau saya, menurut saya. Nabi Muhammad tidurnya begitu sederhana pakai tikar sampai ngecap gitu. Jadi harus sederhana hidup itu. Sekarang banyak tokoh Islam, tokoh NU hidupnya tidak sederhana. Dia tidak paham siapa Rasulullah SAW. Ya, karena itulah makanya kelakarnya NU sekarang itu ada dua macam menurut saya. Ada NU Nahdlatul Ulama, ada NU Nunuturib. Kualat itu, nenggone NU kok butuh duit itu. Karena kata Nahdlatul Ulama itu, kiai saya itu santri langsung Kiai Hasyim Asy'ari dulu, bahwa kata Nahdlatul itu dari Alfiyah itu. Jadi di Alfiyah itu kata Nahdlatul hanya sekali, wa jurur awin sib tabi alladin khafat kamubtahi jahin wa malan mannahat. Jadi artinya Nahdlatul di NU tidak boleh sekedar jah dan mal, harta dan pangkat. Ini yang orang sekarang kan tidak paham. Ya, makanya dulu waktu saya masih jadi ketua NU Jawa Timur, ya 10 tahun, ya santri-santri Tebu Ireng itu dulu wakilnya Kiai Hasyim Asy'ari dan pendiri NU itu kalau sudah jadi pengurus cabang, makanya ditanya dulu, kamu kok wis kendel jadi pengurus cabang NU, apa pernah khataman Alfiyah? Karena kata Nahdlatul itu inspirasinya dari Alfiyah. Dan orang lewat si khatam Alfiyah, insya Allah bisa maca kitab gundul. Sekarang banyak tokoh NU, jangankan kitab gundul, kitab gondrong rasa maca. Itu penurunan kualitas itu. Saya khawatir hari ini kamu sudah kendal jadi pengurus NU, pengurus cabang, apa pernah khataman Alfiyah? Saya khawatir jawabannya lupa. Istri saya namanya Alfiyah ya Pak. Itulah. Jadi NU itu ulama seneng ilmu. Dan ilmu itu sekali lagi lebih tinggi derajatnya daripada yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Kata darajat itu munasabahnya dengan ilmu. Ilmu derajatnya luwih tinggi daripada iman. Lu kok begitu? Karena orang bisa beriman karena ilmu. Dan Allah membuktikan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah, membaca. Kalau sudah begini kita sedih lagi.
Dari 200 negara lah, itu ada 60 negara yang paling tidak suka baca ilmu, suka ilmu, tidak suka baca buku. Dari 60 negara itu Indonesia nomor 59. Ya, Indonesia itu mayoritas Islam dan mayoritas NU. Sedih. Gitu. Anak pondok senengan ya tendung melulu, tendungnya yang punya. Ya jadi ilmu. Ya. Kemudian UNESCO datang kira-kira 6 bulan yang lalu neliti bagaimana interaksi jawab di WA, di medsos itu. Dari 200 negara, ada 31 negara yang paling tidak sopan ketika berinteraksi lewat medsos. Dari 31 negara ini, naudzubillah atau astagfirullah, ini Indonesia nomor 29 juara dari bawah. Nomor 30 Soviet, nomor 31 Botswana. Jadi yang salah bukan siapa-siapa, yang salah pemerintah, kurikulumnya tidak mengajarkan akhlak. Ya, saya jarang lihat medsos, tapi kadang-kadang baca juga TikTok gitu ya. Contohnya kemarin waktu pendaftaran partai itu loh, ketika partainya Pak Amin Rais tidak katut itu partai umat itu, kan apalnya tidak katut itu tidak memenuhi syarat. Itu komentar di medsos kan betul tidak sopan semua. Dulu kan orang sangat bapak reformasi. Ketika tidak katut itu dikomentari banyak, mbah wis tuwek ngidam kuburan kok nggawe partai barang lapo. Itu kan tidak sopan betul. Itu contoh loh, contoh. Dan Gus Dur memang wali. Pak Amin Rais nanti nggawe partai, partainya direbut uang. Betul. Kan betul. Ya. Dan Pak Amin Rais ngeduknya aku pengen jadi presiden, wae tapi ora jadi presiden jadi Gus Dur. Wong jenenge kualik jare. Rois Amin itu maknanya Rois itu presiden, Amin yang dipercaya. Amin Rais kan terbalik. Guyonan Gus Dur kan dulu begitu. Ya, kita kembali pada betapa pentingnya ukhuwah, maka ngerasani gak oleh menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudaranya itu, padahal kita nyebut sesuatu yang dia tidak sukai tadi tidak di depannya. Ya. Apa saja? Biasanya binaksin fi badanihi, kekurangan dari badannya, menyangkut kekurangan, aib lah katakan, menyangkut badannya. Ya apa ya wong kok cebol ndek misalnya, ya uang kok bahkan nyebut yang misalnya matanya tidak ada satu itu disebut juga tidak boleh itu. Wa nasabila nasabi, jadi hal-hal yang bersifat tidak disukai saudara tadi itu menyangkut fisik, menyangkut nasab atau akhlaknya. Ya. Akhlaknya jelek, tapi kita katakan kita rasani elek gak oleh. Au fi fi'lin dalam perbuatane, au fi qaulin dalam ucapane. Jadi satu menyangkut badan fisik, wujud badannya kan bisa banyak kekurangan. Itu kita sebut dia kan tidak suka, tidak boleh. Nanti ada contoh di belakang. Dari nasab misalnya, nasab bapakmu maling gak oleh. Padahal ya maling. Tapi tidak boleh itu. Keturunan nasabmu bapakmu PKI, ya ora gak oleh. Akhlaknya walaupun akhlak yang jelek tapi kita sebut di depan orangnya kejelekan akhlak tadi juga tidak boleh. Perbuatannya, ucapannya termasuk menyangkut agama dan hal yang menyangkut dunia. Kata fi saubihi, nyebut lambimu kok elek. Kaya kere, ini gak oleh. Wa dari omahnya, omah kaya gubuke ya wong pemulung misalnya. Wa dabati termasuk kendaraan ini.
Dabbah itu kan kendaraan. Ya. Jadi itu tidak boleh semua. Amal badan, Imam Ghazali lebih merinci sekarang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan badannya kalau kita sebut itu kekurangan dan tidak ada orangnya, misalnya fadzikruka utai nyebut siro nutur siro al-imsa rembes, kamu itu rembes, melek ora iso, enggak oleh. Rembes itu berarti kan ya kaya gak iso melek itu rembes. Sing apa kok apa blolok apa ya? Sing kuning-kuning ning moto jeneng apa ya? Blobok. Blobok. Ya, rembes kan itu. Gak oleh. Dan di depan orangnya itu kan kekurangan, bisa saja orang itu memang ada yang blobon ada. Kan ada orang blobon. Tapi kita sebut kan tidak suka, ini tidak boleh. Wal haul kiro. Ada ulang kiro, juling, gak oleh. Gak oleh. Iku lho wong juling kiro iku. Wong kiro pojokan iku lho. Ya, gak oleh ngono iku. Wal qor botak. Ini bulan purnama. Iki ndase bulan purnama. Gak oleh, qor itu botak. Gak oleh nyebut kekurangan dianggap kekurangan, tidak ada orangnya. Pokoknya kita nyebut apapun menyangkut seseorang saudara kita, uangnya gak ono, gak boleh. Dan itulah akhlak. Dan inilah sekali lagi kadang di antara kita yang masih harus difahamkan ulang bahwa ajaran Islam yang diutamakan Kanjeng Nabi adalah akhlak. Bukan fikih, bukan hukum, bukan syariat, akhlak. Makanya hadisnya buistu li utamimah makarimal akhlak. Nabi dengan tegas, aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak, akhlakul karimah. Akhlak itu jamak, makanya karimah. Mufradnya khuluk, lek khuluku al-khuluk al-karim. Lek akhlak karimah. Mu'anas, jamak itu mu'anas. Ya, makanya umumnya perempuan kan suka banyak. Lihat aja. Jadi bahasa itu juga menunjukkan identitas. Jadi walaupun waktu mufrad mudzakar, tapi kalau sudah menjadi jamak muannas. Ya. Al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Jamnya kitab kutubun toh, al-kutubu jadidah, tidak boleh jadidun, muannas. Semua yang jamak itu muannas, kullu jam'in muannas. Itu dalil di dalam nahwu. Kulu jam'in mu'annas. Dan nyatanya iya, wong itu kan suka banyak. Mulai di atas oleh India itu sirai itu dikai emas, gulune, kupinge, apa tangane, itu sampai gelangnya sama toko kelek. Terus apa yang di kaki apa namanya? Apa? Enggak, orang yang apa? Yang lewang itu ono kaki nu gelange itu namanya apa itu? Apa? Lali kabeh. Wis lali lah. Pegani wong itu semua itu perempuan, makanya laki-laki cukup lah. Ali-ali si totok lah cukup, enggak usah banyak-banyak. Jadi wong lanang alilin kok akeh iku arep dadi wedok iku. Kabul tesi. Jadi kalau ana wong lanang ali-aline 5 wah itu tesi. Jadi tesi jawab, kok kamu kok laki-laki? Iya. Saya kalau pagi laki-laki Pak, kalau malam jadi perempuan Pak. Jadi akhlak. Makanya ayat Quran yang turun di Makkah semua akhlak dan akidah. Hukum-hukum syariat itu baru turun di Madinah.
Di sini para ulama sejak dulu mengingatkan kita beragama itu, dan ini menurut Allah menurunkannya memang begitu, kehendak Allah. Beragama yang paling bagus, paling sempurna, paling murni, itu menurut saya, ya utamakan akidah dan akhlak. Bukan kayak selama ini, murni adalah kembali Quran hadis. Itulah dalam konteks syariat. Oh ya kita harus kembali Quran hadis. Ya. Kalau bicara Islam yang murni, Nabi juga tidak pernah mengatakan Islam murni dan tidak. Adinu yusrun, agama nu gampang, gak kuat ngadeg sholat ya lungguh, gak keluar lungguh ya berbaring, itu berarti ada rukhsah toh, ada azimah, ada rukhsah, ada hukum dasar, ada hukum yang merupakan keringanan kalau ada sebab-sebab tertentu. Ada orang sampai sekarang itu bahwa pola beragamanya itu kefikihan gitu loh. Itu kan tidak benar. Fikih diutamakan kan tidak benar, yang diutamakan kan akhlak. Karena buistu li utamima makarimal akhlak. Tidak ada hadis buistu li utamima makarimal ahkam, kan tidak ada. Hukumun zamannya kan ahkam. Sapa sing nemu hadis itu tak bayar 10.000 triliun. Kurang kok ada uang segala sesuatu dipandang dari hukum, dari syariat, tidak bisa. Kesempurnaan Islam itu ya tiga-tiganya iman, Islam, akidah, syariah, akhlak. Tapi kalau ditanya mana yang lebih dulu, ya akidah, akhlak dulu dong. Bukti ini di Makkah Nabi, ayat yang beliau terima masih akhlak, akidah. Syariat, hukum-hukum semua di Madinah. Itulah beragama dengan cara Gusti Allah. Yang benar begitu. Bukan dididik halal haram. Terus gampang ngafirin wong. Enggak celono cingkrang neraka. Iku ya ndak goblok tapi GBL. GBL itu ndak goblok tapi goblok. Itu GBL alias goblok menurut saya. Ya, bahwa jenggotan sunnah iya, tapi ndak jenggotan mlebu neraka kan yang menjadi sunnah di kamu wajib itu kan ndak bisa, menunjukkan betapa literasi mereka sangat sederhana, sangat sedikit, dan Islam itu hanya dipojokkan urusan syariat. Padahal Nabi itu urusan akhlak lebih penting. Nah, tapi kita sekarang tidak punya akhlak. Ya, pemerintahnya salah. Kurikulumnya tidak mengajarkan akhlak. Untung masih di pesantren lah. Untung masih orang tua yang mengajarkan akhlak. Ya, itulah akhlak. Termasuk sebenarnya Islam ini di antara akhlak yang baik lagi sebenarnya harus lebih banyak mendengar daripada melihat. 17 kali di dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ad. Jadi selalu disebut asam. Jadi daripada 5 indera itu yang disebut dulu adalah mendengar baru melihat. 17 kali. Jadi mendengar. Jadi orang yang lebih banyak mendengar, itulah cerdas. Tapi umumnya kita kan tidak banyak mendengar, banyak melihat. Lola. Ini bicai gede, lambi ini abang. Ya, itu yang bikin ibu-ibu marah kan di situ. Dulu loh. Dulu itu penjual kopi itu udah ada laki-laki dulu, sekarang aja mulai laki-laki. Justru warung kopi itu masih ibu-ibu. Makanya bapak-bapak itu banyak berangkat kerja dari rumah, itu biasanya sudah sarapan, nanti sebelum nyampe tempat kerja kan mampir warung kopi. Kopi segelas rokok sitok ini sorong jam. Jadi kopi segelas rokok sitok iku 2 jam. Kok suwi? Sing suwi iku nyawang bokonge sing dodol. Galambine ya iku. Jadi malapetaka. Quran itu mendengar dulu baru melihat. Jadi orang ingin sukses dalam segala hal lebih banyaklah
mendengar, baru melihat. Umumnya enggak lah. Quran enggak pernah salah masalahnya. Enggak ada innal basara wal wasam'a ono innal sam'a wal basara. Maka terkenalah di zaman Kanjeng Nabi kalau ada perintah mesti sami'na wa ata'na. Jadi sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul dan kami akan taati, kami akan amalkan. Cara tentara kan siap. Bahasa Nabi dalam konteks Islam itu bukan siap, sami'na wa ata'na. Kata mendengar itu sama dengan kata yang sangat positif gitu loh. Nggih Kanjeng Nabi sami'na wa ata'na. Ya. Kemudian kalau orang Yahudi, orang kafir sami'na wa asoina. Ya, melebu kuping kiwa, metu kuping tangan. Nggih Kanjeng Nabi kami dengar, tapi tidak akan kami amalkan. Tapi kalau orang Islam sekarang, sami'na wa rapatna, dirapatnya dosi. Perintah jelas ada rapat barang lah pokoknya. Sami'na wa seminarna, wah seminar dulu Pak. Kalau perintah sudah jelas tidak perlu seminar, laksanakan. Ya, kayak Sunan Giri, lir itu rak surah. Iyo, bukan hore itu keliru, yang betul rak surah, lir, tanduri wisumilir, itu kan ditutup mumpun padang rembulane, mun jembar kalangane, rak surah, iyo, itu siap gitu loh. Diadani Isya siap, diadani subuh siap. Bukan diadani subuh turun yang langgar pindah ke kamar tidur lagi, bukan. Terus mancal kemul. Lho iku jam piro gak keliru sing adzan jam piro iki. Durung subuh kok wis adzan. Lah turumu kakean itu loh ya. Jadi ini Quran. Jadi kalau kamu betul-betul ingin sukses maka lebih banyaklah mendengar. Orang suka marah itu mesti tidak suka mendengar orang lain dia. Senengane ngomong, melihat kekurangan orang lain. Ya seperti orang kalau teriak-teriak itu kan kupingnya ditutup kanan kiri kan dia mesti cenderungnya mesti teriak-teriak. Dipikir orang tidak dengar padahal dia sudah teriak-teriak karena itu orang suka marah itu ukuran orang menurut Quran ya berarti orang tidak suka mendengar orang lain. Dia sendiri kalau ngomong ingin didengar tapi dia sendiri ya kurang ajar menurut saya tidak punya akhlak. Senengane didengar, tapi mendengarkan nggak mau kan nggak bisa, itu jelek itu. Sami'na wa ata'na. Kata mendengar itu ukuran. Sekali lagi Quran nggak pernah salah. Lebih banyaklah mendengar. Dengarkan orang lain. Makanya Kanjeng Nabi isma'u. Bukan lihatlah saya, enggak. Isma'u dengarkanlah. Bala ya Rasulullah. Al-balak tuh, jadi Nabi ini seringkali kalau sudah ingin menyampaikan menghadap ke atas dulu. Nabi khawatir bahwa perintah Allah belum disampaikan, kan harus balighani walau ayah. Beliau ini kan Rasul, ya harus menyampaikan perintah-perintah, bukan untuk dirinya kepada umatnya. Biasanya menghadap ke atas, ya Allah saya sudah menyampaikan loh, baru melihat audien jamaah, baru jamaah menjawab bala ya Rasulullah. Sering Nabi itu. Di dalam Quran yang bisa kita cek di dalam surat Al-An'am 108, kita caci maki berhala tidak boleh. Nabi diingatkan, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Muhammad, kamu jangan caci maki orang yang menyembah selain Allah. Bahwa dia didakwai, iya. Diingatkan, iya, tapi tidak boleh dicaci maki. Tidak boleh. Dakwah itu tidak boleh dengan caci maki toh. Harus bil hikmah wal mauidhatil hasanah wa jadil billati ya ahsan. Jadi dinasihati, disentuh hatinya, kemudian dinasihati, kemudian kalau dia punya keyakinan tidak bisa dinasihati. Ditembak ya ora iso, harus diajak mujadalah. Panji Gumilang itu nggak iso ditembak, dia sudah masuk penjara berapa kali, kalau nanti dihukum lagi ya pancet wae. Harus diajak duduk bareng-bareng. Panji Gumilang kita mau apa? Kok pendapatmu bahwa perempuan boleh menjadi imam misalnya? Itu harus duduk bareng-bareng. Ya.
Imam Samudra ketika mau dieksekusi mati malah nulis buku, saya pasti masuk surga. Swarga ini mbahmu. Loh, tapi itu keyakinan, tidak boleh. Densus 88 kan ini dua akeh, tidak menyelesaikan persoalan. Itu terlalu pendekatan hardware, kekerasan. Diajak duduk bareng-bareng, mangan rawon setan bareng-bareng misalnya. Atau sop ayam janda bareng-bareng gitu ya. Ya, di depan UPN kan ada sop ayam janda. Enggak percaya rono. Tapi takono rondo ini rondo teles apa rondo kering. Enggak boleh mujadalah. Sekarang Panji Gumilang dia dihukum enggak menyelesaikan persoalan. Quran kepada mereka yang punya keyakinan ajalah mujadalah, dialog bareng-bareng. Dialog. Duduk bareng-bareng, ngombe kopi, kohwa. Enggak boleh. Jadi Densus, BNPT itu kalau pendekatan terlalu dibedili, ditembak raiso. Papua misalnya pendekatannya juga bisa saja karena tidak berhasil, karena kekerasan, harus didekati. Zaman Gus Dur yang betul, Louis Uwai itu ya kan orang paling nomor 1 Papua itu. Lapo saman berontak-berontak, melor ini, mangan sate mbak aku neng Bogor. Waktu itu selesai, malaman zaman Gus Dur. Rame-rame perkara itu bendera bintang kejora apa ya wis oleh. Lah Gus Dur malah boleh, tapi banyak orang marah-marah. Cuma ndak boleh lebih tinggi daripada merah putih. Tadrijian toh. Bertahap, semua itu proses. Gus Dur malah enak, malah akhirnya wis datang ke Jakarta, Luhua itu makan sate bareng-bareng di Istana Bogor Mbak Gus Dur, aman. Tahun baru Gus Dur di Papua, di Japura, mau rame seneng ngono gak apa-apa. Tapi mari ngono ndak tahu siapa yang membunuh ini. Eluwa itu kan dibunuh, turun di bandara. Akhirnya rame lagi sampai sekarang. Jadi pendekatan Quran itu mujadalah. Jadi pendekatan dialog itu penting. Orang punya keyakinan ditembak mati kaisa. Ya kayak area FPI, area HTI itu yang ingin selalu mendirikan negara Islam, khilafah itu. Sekarang dibubarkan rumahnya, sing bubarkan rumahnya, keyakinannya nggak bisa. Pemerintah harus ngajak dialog pada mereka. Pemerintah kan nggak mampu, polisi nggak mampu, bawa ke Al-Husna, diajak dialog bareng-bareng. Dilawan sama Yusuf selesai. Terus ini tretan-tretan yang keren-keren nanti. Ini calonnya yang melawan mereka Fatah aja cukup ini, lawan Fatah aja ini. Kan model sing NU situ FPI. Bode semena nanti santri Al-Husna yang menyelesaikan lah gitu. Lah, yang terakhir menyangkut wa amma fi'il. Sekarang kita ngerasani ghibah menyangkut perbuatan, padahal orangnya tidak ada. Itu juga enggak oleh. Fakakolihi kaya ucapan innahu qalilu adab. Tidak punya akhlak dia. Mutahawin binas. Orang sembrono, dia sembrono selalu sembrono dengan sesama manusia lah, sering nyalai lah. Kasirul kalam, kakean ngomong, omdo doang, omong doang. Kasirul akal, wah itu kakean mangan itu. Abul butun, apa itu bapak weteng. Naumun akeh turune lah ini, taedung yang benya ini, taedung benya ya. Naumun iki wong kang akeh turune, dilokne gak oleh iku lho ning pondok turu tok. Ndak ada orangnya lo gak oleh. Itu jagung ngiler. Padahal yo gak oleh ngono iku. Ya jelisu fi ghairi mahli, dia seneng duduk lungguh bukan pada tempat duduk. Misalnya. Wa masaubu kau ilalina wasiul kumi, ndak boleh. Jadi itu kan pakaiannya kelambi kegeden kaya wong goblok ini ya gak oleh. Menyangkut pakaian yang terlalu sempit, terlalu
panjang lengene ya, kotor bajune wasiku siap wanahwi tidak boleh. Intinya bahwa kita merasa paling suci tidak boleh. Bisa dicek di dalam surat An-Najm ayat 32. Allah da'u fala tuzaku anfusakum. Kamu jangan sok suci. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih mudah kan fala tuzaku anfusakum, jangan mensucikan diri, jangan sok suci. Dididik wah neraka bid'ah. Kulu bid'atin lalu ngene iku sok suci ngene iku. Ya, kaya ilmu nisbiro. Neraka kaya swarga pentingkoni dhewe itu. Fala ndak boleh. Karena apa? Huwa alamu bima. Allah lah yang paling tahu siapa yang takwa. Kita tidak boleh lah mengadili orang, apalagi tidak ada orangnya itu. Sok suci dia. Allah paling tahu siapa di antara orang yang paling takwa. Ya. Makanya kita sering membedakan takwa dan takwa kan di sini. Takwa itu betul. Ada yang takwa, ada yang takwa. Takwa itu takut istri sing tua. Makanya puasa itu la'alakum tatakun. Karena la'ala kan bukan kepastian, taroji. Kalau lafi husrin itu takkit, pasti rugi. Lafi husrin. La'ala kan tidak, itu hanya doa. Mudah-mudahan dengan puasa kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi la'ala, karena la'ala di Quran bisa diyakini bahwa semua orang yang berpuasa, belum tentu semua orang yang berpuasa takwa. Ya, insya Allah sebagian takwa, sebagian takwa, takut istri sing tua. Orang istrinya satu, berapa istri satu Pak? Tapi satu A, satu B. Wal qaulu al jami fil ghibah. Nah, terakhir ini berarti Kanjeng Nabi pernah ditanya, maja'a min qauli sallallahu alaihi wasallam. Ma itu hadis. Dawai Kanjeng Nabi al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu, inilah. Takrif definisi ghibah menurut Kanjeng Nabi simpel. Kamu nyebut sesuatu yang dibenci saudaramu, padahal tidak di depan orangnya toh. Jadi al-ghibah utawi ghibah yaiku dzikruka nyebut sira akhaka ing dulurmu bima kelawan perkara ya kang sengit, kang benci sapa mengma. Jadi menyebut sesuatu yang tidak disenengi dulur pada orangnya tidak ada, itulah ghibah. Dan sekali lagi inilah Islam yang tidak boleh kita artikan selamat. Dari kata as-salam adalah menyelamatkan, merahmati. Dan inti pokok ajaran Islam yang harus diutamakan adalah akhlak. Bukan syariat, bukan hukum, tapi akhlak dulu. Orang akhlaknya bagus, insya Allah. Ya, penelitian-penelitian dari sosiologi yang pernah belajar sosiologi, ada tokoh sosiologi namanya Emil Durkheim, sekali lagi, punya adik namanya Marcel Mauss. Itu pernah meneliti suku-suku terbelakang di seluruh dunia termasuk di Papua. Kemudian dibukukan dalam buku The Gift, diterjemahkan di toko itu namanya Pemberian. Salah satu kesimpulannya, orang yang pegang adat, pegang akhlak, adat itu seringkali identik dengan akhlak, tidak selalu tidak melanggar hukum, kecenderungannya taat hukum. Makanya ada muhakamah menurut Imam Syafi'i bahwa adat itu bisa dijadikan dasar hukum, al-urfu. Jadi adat itu tidak bertentangan, tidak. Itu tradisi, apakah dilarang? Oh tidak. Seperti tadi kata biru itu tradisi Arab. Di tafsir-tafsir disebutkan bahkan mengapa kok biru itu tidak boleh, ternyata juga Allah menghormati tradisi budaya Arab waktu itu, abghadul alwan indal Arab azraq. Warna yang paling dibenci orang Arab, tradisi orang Arab adalah tidak suka biru. Oleh Allah diabadikan dalam Quran, ya, surat At-Toha ayat 102 tadi. Jadi tradisi tidak dilarang, tidak apa-apa. Jadi maka demikianlah, maka kalau bicara penegak law enforcement yang tidak kalah penting adalah budaya hukum. Ya, makanya yang melanggar hukum siapa? Saya ngerti hukum. Kayak penelitian terakhir KPK kemarin bahwa anak lulusan Sanawi alias SMA kecenderungannya masih taat, sangat menghargai pada
korupsi. Jangan sampai orang korupsi. Itu 66%. 75%. Tapi lulusan S1, S2, S3, maka ketaatan pada hukum menyangkut korupsi hanya 65%. Jadi orang makin tinggi gelar, makin suka korupsi. Tidak punya integritas, karena tidak hak lagi. Jadi yang sering melanggar hukum, ngerti hukum. Ya, yang jurusan hukum, sosial, tata hukum, di apal kuhab, ya. Hukum pidana itu loh, kuhab ya. Itu apa? Mencuri pasal berapa, membunuh pasal berapa. Kalau sudah jadi aparat hukum bisa berubah. Bukan membunuh pasal berapa, mencuri pasal berapa, pasal ini harganya berapa. Sehingga akhirnya betullah para Pak Haji di desa-desa yang sapi ini hilang, kadang kan tidak lapor polisi, itu anak bener itu. Pak Haji sapi ini hilang, mboten lapor polisi, mboten, lapor hilang loro nih. Karena apa? Karena itulah keadilan tuh. Kalau tanpa akhlak, keadilan tanpa budaya hukum, nothing, percuma. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana mamaduh, ya wasyal karami maulaya sholli. Ala habibika khairil halqi kulli wal likulli haulim minal ahwali muqtahi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula bisirril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqa. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balikna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban kafiyah wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa darajana fi ahli dini ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.